yang terjadi di beberapa yang kita obrolin sama Jack kemarin orang tua tiba-tiba pina coladanya bening dia komplain lah. Padahal relate sama zaman sekarang. Iya. Pak, tak tolong ya. Nanti kalau misalkan gini harus diginiin dia, jangan dibuat seperti itu, harus diginiin. Kasih contoh lagi, ngulang kayak ngasih tahu anak. Ya emang kayak gitu konsep. Mensupport karyawannya, Bener. yang bisa mensejahterakan manusia, memanusiakan manusia. Jangan curhat kok. Shit happens, yeah. Drink, talk, repeat. Welcome to Sip Happens next episode. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. We're gonna talk, drink, and repeat with the one and only Devin. for everybody and everything ya, gue bilang everything ya, for everything ya, karena dia everything person nih. Bagi gue everything person. Jadi ini emang spesial ya, karena emang kita dari lama mau sama dia juga nih. Cuma jadwal beliau ini kan sibuk banget ya jadwalnya. Udah CEO, abis itu owner konsultan kitchen Bapak rumah tangga nyanyi iya. Nah itu makanya. Nah terakhir mungkin ini yang paling dekat yang gua dengar selentingannya nih kok. Apa? Dia akan masuk ke pemerintahan. Duar. Dia efek kalau Mas Wahyu. Bener ya? Dia efek kalau Mas Wahyu. Duar. Efeknya kan, Mas, efeknya dor gitu. Ke pemerintahan. Devin. Gue kaget. How are you doing, Devin? Oi, baik banget. Baik banget. Enggak, lagi nggak baik-baik aja. Tangannya kenapa deh? Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. aja. Minta nggak, maksudnya taruh sini. Taruh sini. Taruh sini. nggak apa-apa. Kita undangnya jauh dari sana, Mas. Makanya. Dan dia mau makan lagi dari sana. Makanya. Terima Red kasih light Bali ini. Bondi. Iya. Wow, Wah, ini baru. red light ya, the best. Angle-nya nggak asik di sini aja. Ya, asik. Oke. Dan kebetulan kita ketemu Devin lagi di red light juga. Yo, Karena tadi request dari Krishna Jack. Ini adalah salah satu mentor Krishna Jack ya. Yo, salah yang satu akhirnya kita bisa yang bisa kabulkan. kita datangkan dan bisa kita kabulkan di tempatnya dia lagi. Betul. Ya kan? Wow, gila. Nah, ini gue mau cerita sedikit tentang gue pertama kali ketemu Devin. Oh ya? Di satu kompetisi yang dia memperkenalkan koktail Sandi Kale ya dia. Apa namanya Sandi Kale? Sandi Kale ya kalau nggak salah. Ingat lu. Sandi Kale ya? Iya, betul, Sandi Kale. betul. Sandi Kale. Dan juara bro. Juara. Performer terakhir. Yo. Juara. Pak, gongnya dah. Gongnya. Dari sekian lama yang udah kayak peserta kan 20 belasan apa 24 gitu. Terus habis itu dia terakhir. Dia terakhir tuh yang kayak bikin melek gitu dan juara bro. Anjay. Dan Devin dengan for semua everybody, makanya storytelling, konsep Trihita Karana dan lain-lainnya. Dicerita semua sama dia. Sekarang berdoa berarti ya. Man, Nah, lo dari gubernur nah. I'm just the lucky bastard, man. Dia selalu bilang kayak begitu. Tapi anyway sekali lagi thank you untuk nusakannya dan Please. kita juga kehadiran Holy Tirta. dan masih bersama The The Fruit. The Fruit. Edible Ini Ganes. Edible Ganes. Hari ini nusakannya featuring Holy Tirta yoi. karena dia Karena dia. foundernya Wish. Holy Tirta. Gua The first arak cocktail Ya. BPOM Yes. di Indonesia. Jadi kalau lu yang penasaran rasanya legal banget. Legal. Gila, ada cepaka sama Kecarum nih, ada kecarum ada di belakang gua ya. Gila. Dan ini tinggal dikasih es doang. Jadi sama. Jadi kita punya salah satu produk lokal juga nih kok. Nusakannya. Sekarang Holy Tirta. Wow. Support lokal brand, bro. Wow, sumpah Yeah. asli gokil abis. Mantap. Bin, lu pertama kali menginjakan kaki ke bartender itu di umur berapa itu? Kayaknya Tarik lagi ke belakang. Kalau kita mau tarik lagi ke belakang, kayak ini jauh banget nih. Lu tahu kan cerita dia lukanya barusan yang kita off-air. Dari Sanur ke Kintamani, Pak, ceritanya. Dia kan cerita Ini lagi. kalau dia cerita hari ini kayaknya, anjay, kita bisa 2 episode sama dia nih. Jadi gini, Nah, kan udah mulai. pertama kali aku terjun di dunia Bar.
Gitu Otomatis dari ibu. Ibu benar. ya. Ini ya. Gue udah tahu tuh. Ada remnya. Gua capek nih. Ada remnya. Gua capek. Ya kan? Kerjaan gua banyak. Tapi yang perlu kalian ketahui, gua nggak semata-mata langsung di bar nyelonong gitu aja. Oke. Enggak. Jadi sebelum itu nih, gua start nih dari awal ya. Gua start karir gua itu pada saat umur 7 tahun. Oke. Ya kan sama aja deh dari Enggak sana bro, lagi. lo harus tahu bro. Ayo oke. Gua itu adalah seorang penari. Makasih ya, gue enak Iya. kali. Makasih Bali Bondi Nah, sekali lagi. Gua Yaudah, adalah kita di sini seorang terus deh. penari. Penari. Debin Gua seorang tuh penari. suka nari, men. Oh, penari. Iya, nari-nari di atas penderitaan rakyat. Terus gimana kemarin rumah lu yang digerebek di Jakarta Utara? Kebetulan kemarin itu kan baru rumah yang Oke, satunya, Ahmad Syahroni. Jelek banget gua kesana kalau dia ngomongin beginian. Richard Mille aman, Richard Mille. Udah. Iron Man lu gimana? Udah kembali, aman. Gua lem-lem satu-satu. Emang mirip kan mukanya? Kemarin kita punya Elva yang komennya itu adalah Yeah. dia tuh banyak figur Lukman gitu Sardi, kan. Lukman Sardi. Fadli Zon, terus siapa lagi? Boy Banyak, William. banyak mah Dia- itu. Dia cukup satu orang aja. Ahmad Ahmad Syahroni. Ya, Oke nih, lanjut gua ya. adiknya kebetulan ya. Iya. Jadi gua tuh seorang penari awalnya, kemudian masuk ke SMP nih. SMP. Nah, itu waktu itu kan SD tuh. Ah. Masih SD. SMP nih. Capek Gue cerita gua. dulu. Mas Wahyu gua Katanya capek. lu minta 2 episode sama Iya gua. udah. Waktu gua mahal lanjut, loh, lanjut, anjir. lanjut. Iya. Cuman nggak dari SD Apa? juga ceritanya. Enggak, lu harus tahu nih semua Dari background awal. gua nih. Oke, Biar yaudah. teman-teman siper tahu nih. Gua ikutin proses gua kayak zipper. gimana anjir. Gua ikutin. Ya kan? Anjing, capek, Nah, capek dah SMP gua ini. tebak gua jadi apa, ayo? Penari tadi. Enggak, itu SD. SMP Badu Tongkrongan. Salah. Salah lagi gua. Lo jadi siswa. Salah. Gua jadi tukang parkir, Bro. Hah? Serius, Bin? Enggak, Tukang ini parkir khusus parkirin DK plat merah. di pemerintahan dong. Enggak. Kan DKI plat merah nih. Enggak. Gua bener di tukang parkir tapi di pantai. Oh lu pernah? Pernah. Enggak, ini Gua dari serius nih, enggak, ini serius nih, biar kita dari tahu nih. kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Oh, karena rumah lu di Sanur? Yo, gue nyambi kan. Dari pulang sekolah itu, gue ini jaga parkir. Enggak, maksud lu apa? Trigger lu apa? Kok bisa jaga parkir lu? Yang penting duit. Oh, sejak dini caranya. sudah mandiri. Anjay, oke. Karena gue Dan- terlahir dari keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa saja, yang bisa dibilang kurang mampu ya, mampu juga Iya. kadang iya, Iya. ya intinya gitu. Jadi gue tuh ke-trigger ketika pertama kali gue dapat duit, nah itu SD. Pas gue nari-nari itu gue seneng nih gue ngerjain sesuatu hal. Jadi pas gue gabut-gabut itu, pas gue main ke pantai, ngumpul-ngumpul juga sama teman-teman di pantai, ya udah ditawarin jadi tukang parkir, mau gue. Oke, ini agak aneh nih bentar nih. Dari penari, Penari. tukang parkir. Yes. Serius nih? Serius, sumpah. Lu tanya deh orang-orang di Sindu tuh semua. Tahu gua. Gila. Kita di luar expect kita nih. Iya, ya. di luar expect kita. Lihat Debin yang sekarang ya. Iya, iya. Makanya, Tapi, oh iya. tapi kalau maksud gue, kalau ketika dia jadi tukang parkir, ya nggak masalah. Cuma mentalnya dia itu udah dimilikin dari umur SMP. SD. Dari SD, bahkan Gua- nari. Gua nari-nari Cari itu di duit sendiri. restoran-restoran. Itu dapat duit. Dapat duit. Dapat dong. Waktu zaman dulu tuh gua dapat duit 5.000 per sekali nari. 5.000 zaman Zaman dulu ya. dulu, zaman dulu ya, 2000. zaman dulu ya, zaman. Ya sekitar Tahun berapa? Lu ingat tahunnya deh? 2002. Gila. 2002 dong, 2002 Pak. sampai 2000 berapa itu? 2007. Nari. Nari. Zaman itu 5.000 banyak, bro. Iya, iya. Lumayan lah buat ini. Iya. Nasi jinggo Buat masih beli berapa tuh harganya tuh? Nasi Iya. ya. Gila. Ya kan snack apalah. Serius deh. Serius, Sempet serius, ya ternyata ngejalanin itu ya. Makanya Anjir, episode gua- ini lama nih loh. Iya asli. Karena- Nggak, kita karena nggak expect tiba-tiba kita datengin Debin, begitu cerita di awal ya. Wow. Iya. Makanya jangan lihat gua sekarang, lihat gua dulu sebenarnya. Ini Gua- Gua mau jelasin ke teman-teman. Gue kalau pribadi mentalnya udah ke-build dari kecil Dari sih. kecil sih ya benar. Ya Oke, kan? yuk kita lanjut yuk. Enak Yo, nih kayaknya nih. Ya, udah dari tukang parkir itu, nah gua nyambi, biasalah dari SMA itu, gua udah SMK nih, gua masih nyambi-nyambi dalam artian pulang sekolah, gua jaga parkir juga nggak lama, sekitar 2-3 jaman. Habis itu, apa namanya, gua DW. Oh, udah mulai terjadwal. DW. Nah, DW Karena itu sekolah. biasanya itu contact by teman bokap.
Dia teman bokap dulu punya kayak semacam Koneksi orang dalam gitu enggak, ya? IO Oh. untuk orang-orang Oh, nikahan. kru. Iya. Nge-kru. Jadi gua tuh tukang bawa piring-piring kotor. Itu gua dulu. Dari SMA. Anjir, ini orang sumpah. Itu Ngeri juga. Plot itu twist. Nah, sih plot twistnya di Keren. awal lagi plot twist di awal lagi kan kaget gue makanya anjir plot twistnya di awal. Nggak salah sih dia. Kita bener-bener. Nggak salah dia kesini. Oke. Tinggal kita bilang Mas Wahyu tolong dia ditaruh di akhir. Anjir, Berarti terus lu udah terus. mengenal event itu udah dari SMA dari dong ya? SMA. Wow. Berarti udah berteman dengan piring, Udah, gelas, cutlery. Semua gua udah tahu. Gua masuk SMA tuh gua udah tahu isi-isiannya apa aja. Dari SMK pariwisata dong berarti? Yes, benar. SMK SM, 3? SMK 3 ya. SMK 3? Sanur, Lanjong? Bener. Bener dari sana. Makanya ya bisa dibilang perjalanan gua nih cukup panjang ya. Jangan lihat gua sekarang kan. Iya. Jadi perjalanan gua sebelum-sebelumnya ya seperti itu. Jadi setelah jadi gua SMK itu ngambil jurusan tata boga, Oke. ya kan? Kitchen juga lagi. Ya kan? Sama. Tapi di sana itu kan kita dapat 3 mata pelajaran kan? Iya. Satu tata hidang, satu tata boga, Boga. sama lagi satu bar. Bar. Oke. Ya kan? Nah, itu udah gue dapetin semuanya. Cuman pada saat gue udah lulus nih, itu gue sempat ribut sama mama. Karena gue pengen kuliah specifically ke bar. Karena gue emang seneng di bar kan. Oke. Ya nggak muluk-muluk deh. Gue emang seneng minum. Oke. Gue juga seneng bikin Ya, anak muda lah iya, ya. ngajak orang minum bikinan gue, racikan gue. Dulu waktu SMA gue udah ngeracik arak madu gue sendiri. Dalam artian gue beli arak, Gila. gue ambil Anjir, madu zaman segitu. sama lime juice. Udah gitu aja, teman-teman udah suka banget semuanya. Di kos teman-teman udah pada minum itu, pasti mintanya ke gue. Itu emang terkenal ya arak madunya Bali ya. Waktu gue menjajakan kaki pertama gue di Bali juga emang orang udah Arak madu, gitu. iya, makanya. Oh ternyata elu. Ya, itu Orang di belakangnya. hanya segelintir lah teman-teman yang suka lah dulu banyak. Oke. Nah itu gue sempat ribut nih sama mama karena apa? Gue pengen ngambil kuliah bar. Karena mama nggak suka lihat gue mabuk. Gue dulu sembunyi-sembunyi mabuk men. Oh dia ternyata orang lawas yang nakal. Ada tuh, ada takutnya Gue juga. sering kalau ketemu orang-orang kayak gini. Gue nggak takut sama siapapun kecuali satu. Mama gue. Dikutuk jadi batu bro. Yoi. Lo paling gundang kedua dia. Kayak gini-gini Tiba-tiba gue dibalik kan anak nggak lucu ya. walaupun gue gitu kan gue tetap nih yakin sama Apa yang lu keputusan- pilih gitu, iya, apa yang lu keputusan pilih. gue yakin. Setelah gue debat lama sama mama waktu itu, mama mintanya gue kuliah di STP. Gue dapat beasiswa waktu itu setengah 50%, tapi gue nggak ambil karena karena gue ngeliat gini, pemikiran gue pada saat itu gini, gue kuliah lama 4 tahun kan. Ya. Disuruh kuliah 4 tahun supaya bapak bilang supaya anak bapak ada titelnya lah. Iya, ada titel. Menurut gua bullshit sih itu. Jadi menurut gua nih gua kuliah 4 tahun itu sama dengan gua buang-buang waktu gua untuk berkarir selama 4 tahun. Oh enggak, karena dari awal dia emang mikirinnya karir itu aja. itu. Makanya di jalan Gua lari tukang maksudnya parkir. gini, gua nggak ngajarin teman-teman atau gua nggak menjelekkan. Nah ini dari kacamata Devin ya. Dari kacamata dia ya. Gua Kacamata dia ya, Gua nggak kacamata ada menjelekkan intuisi atau apa, institusi atau apapun di sini. Cuman ini kembali ke prinsip sama jalan hidup. Ya, oke. Gua pegang jalan hidup gua karena gua ngelihat apa yang udah dilaluin sama orang tua gua nggak mau kayak mereka. Oh. At least walaupun mereka nggak kuliah, tapi kalau misalkan pola pikir mereka bisa dirubah, kenapa enggak? Ini kebetulan gua punya pemikiran yang berbeda nih sama orang tua gua. Gua seneng jualan, gua seneng investasi, gua seneng nabung. Ya, why not selama 4 tahun gua kuliah nanti itu, kenapa enggak 4 tahunnya gua kejar karir gua? Ya kan? Iya lagi. Anjir. Susah. Begitu ya. Tapi disupport sama orang tua. Ya, Belum, itu tadi mamanya itu tadi masih susah tuh. Kalau bokap gua udah nyerah, nggak Ngadepin bisa, anak cowok ya kan? nggak Oke, bisa, sama nggak cowok gua lah, nggak bisa sama dikasih tahu. cowok. Oke. Gue kasih pengertian. Yang kedua, mama gue nih 2 hari lah. Negosiasinya 2 hari nih. Alot ya. Iya kayak negosiasi perdagangan lah. Iya, iya. Purbaya. Kayak kan. Nah akhirnya udah mama gue nyerah. Udah gue gaspol langsung.
langsung gua kuliah di Monak Dalung. Oke, begitu dapat lampu hijau dari nyokap, Langsung gua lu langsung gaspol di betul, gua Dalung. langsung gaspol di Dalung. Tes gua ambil langsung yang D1. Di satu Oke. bartender. Ya, D1 apa sih waktu itu lupa aku namanya. Pokoknya D1 gua ambil. Nah, baru kuliah sebulan, gua udah nyetat training. Gua udah start duluan. Gila. Orang-orang masih belajar belajar teori, gua udah start duluan. Praktek. Oh, itu boleh tuh, diperbolehkan waktu itu. Ya itu kan tergantung dia Oh, ngatur pilihan waktu. dia. Oh, pilihan Yang penting dia. waktunya kan nggak tabrakan kan? Enggak. Sama. oke. Kuliah lu tetap kuliah. Kebetulan bokap orang dalam kan. Oke. Salah satu brand hotel besar. Oke. Jadi bisalah dinegosiasi selama 3 bulan. Di mana bokap dulu? Hotel. Nggak apa-apa kita Oh ungkapin ya, di sini oke, aja. Grand nggak Hyatt. apa-apa. Oh, Grand gua Hyatt. gede. Ya, Grand Hyatt. Nah, itu Gua gua juga baru pernah lagi ini. bagian dari dia. Iya kan? Di 3 bulan terakhir gua kelar mata kuliah. Itu gua udah training di di Hyatt, Grand Hyatt. As a trainer ya? As a trainer. Nah, itu waktu itu bokap gua tuh yang buatin gua schedule sore terus. Oh gitu. Karena kan gua kuliah jam 8 sampai jam 1 apa jam 2 sih. Iya. Nah, gua masuknya itu jam 4 sore. Bokap dulu di bagian apa deh berarti? Bokap room service. Oke. Ya. F&B lah, masih Ya, F&B. masih F&B. Masih relate ke F&B. Ya. oke. Bokap dulu justru ya mintanya gua tuh jadi dokter tau nggak lo. Enggak. Tapi yo, Ntar dulu lu kok. lu Sama. harus tahu Teh. Iya. Orang ini Dan masa- gue menemukan akhirnya contoh berikutnya, Debin. Gue percaya bahwa cita-cita itu hanya dimiliki oleh anak umur 5 sampai 7 tahun, sisanya passion, bro. Iya, passion makanya. Gue setuju. Iya, setuju sih. Gua sangat Nggak, emang setuju sih, Per. Ya, itu tadi. Kita udah ngebahas kemarin sama si siapa? Krishna Jack. Krishna Jack. Dia dari Flare, tiba-tiba ternyata passionnya dia mixologi, bro. Mixologi. Akhirnya sekarang dibilang mixologi dia juga nggak mau. Iya. Nah. Gue bartender aja lah. Katanya. Betul. Setuju gua itu. Nah, setelah gua kelar training itu, kan teman-teman pada nyari training tuh. Gua udah kelar kan. Ya udah gua nyari kerjaan. Oh, dia nyari kerja. Oh, dia one step ahead. Iya. Jadi di saat semua training dia udah kerja. Yoi. Diminta sertifikat training dia udah punya. Udah punya gua. Ya Gimana gua caranya? jadi gua ikut DW lagi, nyari duit lagi gua. Habis itu dapat tawaran jadi guest information desk. Waktu itu di pernah? Swissbell. Pernah. Gua tuh yang ngatur-ngatur bapak-bapak yang driver-driver itu buat Gila. cariin tamu. Ini podcast kita hari ini kayaknya out of the box habis. Dan Pernah, kita gua. nggak pernah expect orang-orang kayak gini, anjir. Coba lu bayangin orang yang orang yang bau kencur lah bilang Iya, kayak oke. gua ngatur bapak-bapak Iya. yang isinya driver-driver lokal itu Yang yang pada rebutan minta tamu. Itu Iya, gua agent bikinin travel list, gua banyak lah gua bikinin schedule tour. Itu kerjaan yang nggak pernah gua ambil tapi tiba-tiba Harus. harus gua Karena jalanin. kayak lu jalanin. Tapi kembali ya, kayak gua nggak passion nih. Gua bertahan cuma 3 bulan doang. Oke. Padahal duitnya bagus loh. Gua tiap kali Ini orang ini ngomong cuan doang nih isinya kayaknya. wajib bro. Iya, wajib, Iya, benar. wajib, bro. Benar. Iya, iya, Emang iya. lu mau kerja di satu perusahaan Iya, gotong kagak. royong? Iya, Mau nggak lo? kagak. Gotong royong. Kagak Oh, juga. cuannya bagus banget. Tiap Iya. kali gua kasih tamu, gua pasti dikasih ini bahasanya Tipping. susuk. Iya, Iya, susuk. susuk tipping ya. Susuk biar ganteng kan? Iya makanya. Enggak, kita ngomongin susuk, kalau di Jawa susuk tuh beda nih. iya. Tipping aja lah. Tipping. Nah, Susuk for beda. you. selalu tuh Iya, iya, tiap iya. hari gua dapet tipping. Start paling kecil lah 50.000. Zaman itu ya, deh. Zaman 2013. Anjing 50.000 tuh udah. 2013 gue Dia ingat. bisa neraktir teman-teman buka botol kali. Zaman enggak belum ya? Belum lah. Oh, belum. Sampai akhirnya lu wisuda. Iya, sampai gua akhirnya wisuda di 2013 itu. 2013. Nah, Oke. kelar gua wisuda, nah kemudian bukaan lah tuh di Maya Sanur. Oh iya, gua tahu ya dia di Mayan. Itu turn point-nya dia ya, turning Yes. point-nya dia untuk masuk ke company berarti lu? Yes. Oh, oke, Di 2013 deh. 2014 gua masuk. 2014 Ya, pasnya, itu oke. akhir 2013 itu gua baru wisuda. 2014 lah gua join di Maya Sanur. Mayan Sanur. Ya, Maya kebetulan Sanur. waktu itu lagi cari bartender. Tapi gua apply ke bar waiter. Hah? Ntar dulu, bedanya nih. Bar waiter gimana? Bar Itu wait- di bar- kapal nggak tuh? Enggak lah. Oh, kapal. Jadi di sana kan baru buka nih. Oke. Ya kan di sana tuh nyari bartender, tapi gua apply bar waiter.
Ada memang ini tuh apa namanya vakansinya yang bar waiter itu Oke. hanya khusus untuk melayani tamu-tamu yang Di minum bar. ya kan? Oke. Ya terus interview lah gua sama Pak Ingo waktu itu FB directornya. Masih ingat Masih ingat gua. Orang-orang yang apa namanya yang pernah punya sejarah sama gua. Oke, siapa tadi namanya deh? Pak Ingo. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Pak. Nggak gitu. Ini gue ikutin konsep Rico dari sebelumnya ya, jadi ya. Gue Tapi ikutin gue konsep bisa Rico. bahasa dia yang sebelah Dia sebelumnya. Kan gue kaget juga. Dan akhirnya gue juga yang kaget. Oke. Pak Ingo. Pak Ingo. Pak Ingo, oke. Interview lah gua dan beliau bilang apa namanya capabilitas lu sebagai bar waiter itu sudah melebihi. Lu harusnya udah jadi bartender. Gua assign lu ke bartender. Udah dibuatin rekomendasi jadi bartender. Oh, berarti peran serta beliau juga Iya, di langsung lah karir gua lo. dinaikin. Berarti itu kontrak panjang tuh? 2 tahun. Kontrak 2 tahun itu langsung permanen. Zaman dulu masih ada permanen. Masih ada Zaman permanen. sekarang jangan berharap. Omnibus. Kan mulai kan Bus apa nih? Bus Trans Dewata. Iya, Ya, Trans bus. Dewata. Capek nyapuinnya. Ayo lanjut. Iya, capek gua. Dari gua Anjir. kerja di Maya lah, gua memulai karir gua sebagai seorang bartender yang Profesional. Iya. As a pro lah. Ya, as a pro lah. Gua mempelajari semuanya di sana. Dari flair, gua artinya karir gua melesat di sana, berkembang di sana. Dari tahun pertama gua jadi bartender, di tahun kedua gua jadi bar captain, di tahun ketiga gua jadi bar supervisor. Kok cepet? Ya memang gitu. Karena dia Kan kayak gua bilang, kalau misalkan lu kuliah 4 tahun, lu Oh, lu belajar selama 4 tahun. Ya, cuman Tapi perjuangannya kan kalau juga lu gila. kerja selama 4 tahun, lu bisa kejar karir. Lu udah bisa jadi apa? Nah, Sipers, Bener juga nih. ini sekali lagi ya, ini udah daging semua. Ini salah satu bongkar-bongkarannya Debin tentang karirnya dia. Yoi. Ya berarti kan effort lu gede banget deh untuk ngejar Yoi. ke sana. Lu termasuk salah satu orang Nih. yang ambisi ke sana. kalau menurut gue sih, yang mahal dari value lu sekarang ini adalah 1 juta experience dan juga cerita lu. Itu yang lebih mahal Asli. dari segalanya. Menurut gue. abis ini fee gue berapa? Deh, Jack, kita selain ke Jack aja. kita sering ke Jack aja. Jack, atur Jack. Iya. Kita udah give up ya kalau Gua nggak bilang gua mahal ya, dia yang bilang ya. Iya. Tergantung relatif mahal itu berapa. Iya, maksudnya, Ya, oke. maksudnya gila. Gila. Experience-nya. Lu dapat pelajaran yang nggak lu dapat di kampus. di bahkan. kampus, bener. Di kampus manapun. Ini bukan textbook ya, gue Nah, bilang bukan bukan. textbook. Bukan lah. Bukan textbook. Bukan, Cuman dia emang karena dia tidak belajar ada textbook. dan dia bisa ngejar itu per tahun loh. Bayangin tadi, Bartender, bar captain, bar supervisor. Abis itu ada lagi. Enggak. Nah, bener dah, itu udah bener. Bartender, senior bar captain baru ke supervisor. 4 tahun, bener. Berarti lu waktu kompetisi yang gua MC-in lu juara itu masih di Maya ya? Masih. Masih di Maya ya? Nah, itu tuh sebenarnya kenapa gua bisa naik cepet karena gua aktif untuk kompetisi. Nah, jadi sebagai apresiasi juga buat gua dari perusahaan ke gua. Jadi perusahaan itu mempromosikanlah gua gitu. Karena dari achievement yang udah gua dapat selama ini tuh gua kata dari si HRD lu berhak di posisi ini. Gila. Itu perusahaan yang mensupport karyawan. Bener. Yang bisa mensejahterakan manusia. Memanusiakan manusia. Jangan curhat kok. Enggak asli. Jadi ini ya ngucap dulu. Apa sih minum holy filter dulu sih? Ya, sabar ya. Sabar kok, sabar. Oke, gua adem. Oke, podcast kita hari ini agak panas ya. Emang kalau udah ngobrolin kayak gini. Jadi Tapi nggak apa-apa. Di Nggak, red light dingin. Iya, Iya, jadi dingin banget masih dingin. baru dibersihin asli. Iya, oke. Diperjelas. Nah, jadi oke perjalanan karir itu emang benar-benar penuh surprise ya dia. Iya. Dan kita nggak ada yang nyangka gitu loh. Yoi. Sampai teman-teman atau circle teman-teman bar sekarang kenal Debin as a foundernya Holy Tirta. Ternyata dia pernah mengawali karirnya itu dari yang Bahkan sesuatu dari yang nol, nol, dari yang nol. sesuatu kita nggak pernah nyangka aja gitu loh. 0 koma malah. Iya, 0 Minus koma. ya? Nah, Minus. ternyata deh sekarang ada pembahasan seperti ini.
gelar atau predikat yang kamu dapat dari tempat pendidikan itu mempengaruhi karir kerjamu. Enggak. Mau atau enggak kamu ngambil, sumpamanya tiba-tiba gue D3, seret, tiba-tiba gue seharusnya ada di posisi begini, tiba-tiba gue suruh nyuci piring. Nah ternyata itu lu jalanin dari awal. Bener. Karena menurut gua gini, di hospitality itu kan ajaran ramah tamah ya bahasanya. Iya, ramah tamah. Bahasa Indonesianya ramah tamah. Iya kan, kalau lu sudah dididik dari kecil untuk hospitality dalam artian ramah tamah sama semua orang, itu udah basic loh itu. Lu Iya senyum sama orang, lu betul. sapa orang, lu berbuat baik, lu sopan. Itu kan udah part of hospitality. Kalau Lu zaman ngapain sekarang- belajar itu sampai 4 tahun, sedangkan dari kecil lu udah diajarin. Udah diajarin. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak, orang senyum-senyum sama orang, sapa sama orang, ekstrovert lu, gitu katanya. Oh iya ya. Ada Gitu, extrovert lu, ya, katanya. ada extrovert introvert. Enggak, Iya. cuman di zaman itu relate-nya sekarang adalah sekarang lu lihat deh anak-anak yang baru deh. Ini enggak, gue agak ngebahas ke zaman sekarang ya sebelum ntar dia lanjutin ceritanya. Dia tuh kayak nggak mau, gue gila, gue sekolah pariwisata loh, gue di bar loh. Masa tiba-tiba gue diterima di satu tempat, gue suruh nyuci piring, atau gue kayak lu tadi cerita, tiba-tiba lu pernah nyuci piring, lu nyuci gini, lu urusan piring-piring doang, dan sebagainya. Dia masih mau nge-accept loh Pak, gitu maksud gue. Karena gue lihat Sekarang gini, udah nggak kalau relate. anak-anak zaman sekarang tuh mereka lebih ke suka shortcut, nggak mau ngelewatin proses. Itu dah intinya. Iya, pengen Benang merah kita satu dapat lagi ya. pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, pengen cepat gede. Gede apa nih namanya tiba-tiba Iya, muncul gitu. maksudnya ya something like that lah. Kalau ini pandangan gue ya, kalau menurut gue ketika lu misalnya ngelamar jadi seorang bartender gitu, terus habis itu lu tiba-tiba atau enggak di kitchen gitu, lu dimasukin ke steward dulu. Iya, gitu. Padahal itu kan basic kan? Iya. Itu basic. Kan orang bilang jangan melupakan basic, padahal tanpa mereka sadari itu basic, bro. Basic. Dimana lu bisa kenalan sama piring, sama cutleries yang ada di perusahaan itu, Tapi kan sama mereka nggak gelas. mau bro. Nah, itu urusan mereka. Oh iya sih, Itu urusan iya, mereka. bilang. Itu urusan Itu yang gua mereka bilang sih, tadi. iya. Kita nggak Iya. batasi. Cuman dari ceritanya dia emang tadi kita tiba-tiba unexpected aja gitu loh. Kalau Debin memulai semua itu tuh dari itu gitu loh. Iya. Nah terus turning point yang bikin lu poin lu adalah tiba-tiba lu merajai. Bagi gue merajai ya, karena dia ngejalanin semuanya nih. Lu dari barter lu akhirnya dapat posisi di manajerial deh. Iya. Itu starting kapan deh? Starting gue kelar di Maya. Kelar dulu di Maya. Gue kelar di Maya, kemudian gue dapat offering di Parachute. Oh, Parachute gue Canggu. ingat. Itu sekarang udah Parachute tuh tutup. mau ke arah Vince. Ya, Ya, ada. Itu shortcutnya itu dulu Canggu. masih jadi anak perusahaannya Potato Head. Iya betul, betul banget. Nah, Dan waktu gue itu- pernah lagi sono. Waktu itu aku gue kerja sama Thai. Oh ada, nih ya, ada orang sana ya, Iya. Thai namanya. Tuh, terus gue sana cuma setahun, habis itu kelar, gue ngikut GM gue sebagai konsultan. Nah Oke. kebetulan waktu itu gue jadi diserahin jadi operasional manager konsultan. Umur berapa lu jadi konsultan? Itu umur gue 24. 24. Udah 24 konsultan. Lu 24 ngapain? Ya elah masih begitu-gitu aja gua. Gila gua masih jelek gua. 24 gua masih 24 jelek. baru nginjek 24 itu. Sebelumnya gue bar manager, bisa dibilang bar manager termuda nggak sih? Umur 22. Iyalah. Of course deh. Umur 22 gue udah bar manager. Ais. Ini everything emang manusia ini gua bilang. Enggak lah. Kalau I'm the kata lucky anak-anak bastard, zaman bro. sekarang tuh ini, akselerasi. 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 Iya. Iya. Bisa. Oke, terus deh. Nah, waktu jadi operational mulai itu, manager itu gue pegang 10 outlet langsung. Jadi di satu hari itu jam kerja gue tuh tanpa batas dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tuh. Keliling 10 outlet 10 itu? outlet itu Setiap hari? Setiap hari. Di jam kerja. Yes. Setiap hari. Dan gue cuma dapat libur di hari Minggu doang. Dan hari Minggu pun gue masih diteleponin. 61 Iya, ya. itu gue udah sempet ngalamin hal-hal kayak gitu. Orang-orang bikin meme-meme di TikTok ya bilang udah jam kerja nggak bisa diganggu gugat lagi untuk udah kelar jam kerja nggak bisa Bohong. diganggu gugat. Bullshit lu kalian. Men, gue udah ngalamin itu men. Itu biasa aja, itu buat pengalaman hidup aja, nggak terus-terusan gini juga kok nggak terus-terusan kita ngambil kerjaan kayak gitu ya kan? Oke. Iya kan? Berapa tahun tuh lu? Setahun doang. Setahun ya? Ya, lagi setahun. Gua quit karena gua udah belajar banyak hal tentang Manajerial. ilmu manajerial dan how to operate suatu outlet. Gua memberanikan dirilah untuk membuat outlet gua sendiri. Di umur gua masih di 24.
terjun ke entrepreneurnya. Terjun ke Lu entrepreneur. bikin usaha lu sendiri. Yes. Terjun gue di Itu sana. dari semua harta yang lu kumpulin Yo, ya? gue kan seneng nabung guys. Iya, kayak tadi dia bilang, dia senang nabung. Bitcoin dia berapa sekarang? Barusan gue cek turun di 1,8 tuh kan. Sekarang mainan udah gini kok. Enggak, gua kalau ngomongin sono gua nggak relate nih semua. Apalah gua yang nggak punya Bitcoin kok. Bagi seperempat aja gua. Bisa punya. Alah. Harus yakin. Harus yakin. Santai lah, santai. Semesta itu akan menjawab ketika lo yakin. Oke, amin. Energi positif. Amin. Iya. Lanjut, Bin. Itu outlet pertama, outlet lu Outlet sendiri. pribadi pertama yang gue namain sendiri tuh Etis Cafe Bali. Etis Pernah Cafe ya. Bali. Iya kan, sana lu ya, ya. mabok Gua di sana. udah Semua di sana, teman-teman gua. pasti tahu Gua tuh di Etis sana, Cafe. di Etis. Itu apa namanya, boom banget pada masanya. Iya. Nah, kemudian sebelum COVID itu, maksudnya pas gua udah buka si outlet Outlet. gua itu udah rame, teman-teman udah pada take over juga di sana. Kemudian ditawarin lah gua jadi FBM di Mercure Sanur. Sanur lagi. nih. Sanur lagi nih. Dan Kebetulan gue waktu- sempat relate itu satu perusahaan sama dia. Jadi Mercure waktu itu gue di Accor. Jadi kita sama-sama, gue di Pullman. Jadi kita sama-sama di Accor Group nih. Accor Group. Dan tiba-tiba gue muncul di papan madingnya Pullman waktu itu new member FBM Mercure gitu kan. Gue Berarti lu baca. terima tuh ya? terima. Dan gue kaget makanya langsung gue bilang, FBM. anjir Pak FBM gue gitu. Jadwalnya padat tuh. Pada Padat bro. Wih gila Accor. itu umur gua 25. Berarti lu FBM 25, bayangin. Muda. Makanya gue salut banget. Gue Ya, udah FBM tua, termuda. dia FBM Gila, Bing. Gua yang paling bau kencur tuh di Accor tuh, jadi manajer tuh. Banyak yang gak suka mesti. Oh, itu. Wih, Men, wih. lu realize aja apa yang lu lakuin, ada yang suka, ada yang enggak tuh udah biasa. Ditentang orang Iya, banyak udah pasti. Ya. biasa, udah biasa. Gua kerja tuh sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, seumuran bokap nyokap. bayangin loh. Lu bayangin gimana ngontrol mereka. Iya sih. Iya kan? Gua nggak bisa yang merintah, lu gini, lu gitu. Nggak bisa. Pak, tolong ya, nanti kalau misalkan gini harus diginiin dia. Jangan dibuat seperti itu, harus diginiin. Kasih contoh lagi, ngulang kayak ngasih tahu anak. Ya emang kayak gitu konsepnya. Iya. Lu coba kalau lu ngasih tahu bokap nyokap. Ya nggak bisa lah, itu bokap nyokap kita. Kita mau ngasih tau makanya. gimana, susah juga. Dia soalnya gini loh, kalau bahasa Bali bilang malunan ngerasa nguyah. Nah, karena orang tua udah pertama Iya. Ngerasain asam garamnya asam dunia. garam dunia gitu. Tetapi mereka tidak realize akan perubahan. Iya. yang terjadi di Itu setiap yang generasi. terjadi di beberapa yang kita obrolin sama Jack kemarin. Ih, Orang tua tiba-tiba pina coladanya bening, dia komplain lah. Padahal relate sama zaman Iya. sekarang. Iya. Mereka tidak tahu Long Island bisa bening warnanya. Iya Iya. Jadi makanya setua-tuanya umur lu jangan pernah berhenti belajar. Gila. Betul Inovasi. sekali. Siap. Bener, tapi bener itu, bener. Setuju gua. Oke, lu FBM sekarang di Mercure. FBM. Nah, udah gini nih, udah running. Gue mau bikin ini rencananya kayak beach club rencananya. Dengan gue buat budgeting RAB seminim mungkin dan menggunakan barang-barang bekas yang ada di Mercure. ya di hotel dulu. Kan banyak tuh. Kan banyak tuh kayak long chair Daripada bekas. kebuang ya? Iya kan. Pokoknya banyak banget barang-barang hartah berantah yang ada di gudang itu. Wah ini bisa dimanfaatin. Gua koordinasi sama chief engineering waktu itu dan mereka pun nyanggupin, timnya pun nyanggupin. Ya udah gua buatin RAB dan segala macam. Udah di approve nih sama GM. Isu COVID datang. Duar. Dapat lagi kita benang merah Covid itu anjir. Cuah. Gitu loh. Berapa kali kita podcast benang merahnya tuh? Covid. Semua budget di hold Iya, of course. dan pasti. kemudian disubsidikan lagi. Ah, iya. Wah, gua udah nyerah dah waktu itu. Gua ada disuruh muter otak lagi supaya dapat revenue, udah gua maksimalin, tapi dibatasin lagi karena apa? PPKM. Iya. Nggak bisa ngumpul-ngumpul, ya kan? Iya. Nah, dari sanalah udah mulai gua stuck nih. Padahal kan abis PPKM kan penyaskes kan biasanya. Iya, Iya. biasanya. Abis PPKN, sorry PPKN. itu, Itu pelajaran zaman les dulu, bahasa Inggris, kan? anjir. Muter otak lagi gua. Gua muter otak lagi ya. Antara PPKM sama PKN. Itu. Iya, iya, oke. Jadi gua nih kan nggak suka yang namanya gaji buta ya. Oke. Oh, iya, oke. Lo kan? maunya Iya, mengerjakan iya, iya, sesuatu. Iya. iya. Jadi kan gue udah semaksimal mungkin tapi gue stuck di sana. Ya udah gue mutusin buat out.
gue resign. Oke, akhirnya keluar Atau dari juga itu. buat membantu perusahaan untuk bisa mensubsidikan bagian Salary gua, lo, ya, salary salary lo gua yang buat lain. tim-tim yang lain gitu. Ya, oke. Ya so far juga masih ada GM di sana untuk take over untuk itu kan, masih bisa lah. Nah, mungkin juga GM-nya di take over kan. Aja ya Tapi kan? Bin, lu waktu selama menjabat menjadi FBM gitu tuh, ada nggak sih anak-anak buah lu yang kayak, bos ngehe gitu, ada nggak sih? Yang hate you deh. Lu kan nggak, lu pasti punya haters dong. Gini bro, mereka tidak pernah memperlihatkan gua hate sama you. Ngomongnya di belakang ya? Iya, mereka biasanya ngomongin di belakang. Tapi atau lu nggak, tahu? Mereka mainnya black magic. Hah? Black magic biasa Black magic main. itu apa? Iya, serangan-serangan ilmu hitam ya kan. Oh iya, Iya, di Bali nih bro. iya sih. Ini di Lu Bali, pernah bro. kena? Lu Entar pernah dulu, kena? entar dulu. Lu pernah kena? Topik kita panjang Bukan, nih, kalau bukan udah masalah mulai pernah-kenanya. Di tes, dikira gua nggak pernah sembahyang. Oh. Iya. Itu tuh bisa kita ignore ketika kita rajin sembahyang, bro. Karena itu tuh satu-satunya yang bisa memproteksi diri. Entar dulu, lu tuh spiritualis juga ya? Yes. Gua seneng Sama sama yang spiritualis itu. yes, sama yang berbau dengan spiritual. Karena menurut gua spiritual sama halnya lu di hospitality atau di bisnis. Lu sama-sama melayani. Oke, Sih. got it. Karena di spiritual lu melayani jiwa lu sama lu melayani Tuhan lu. Ah. Gitu kalau Itu gua. mungkin salah satu trik dia untuk, maksudnya ketika lu lagi mumet di kerjaan, biar lu nggak ngumpat-ngumpat nggak jelas, biar lu nggak Dia ngadunya ke sana. mending lu lariin ke spiritual, maksudnya lu berdoa, lu sembahyang, lu nenangin diri. Iya. Yoga kan part of spiritual, bro. Kok hari ini kita kompleks ya? Sampai segitu gitu? Iya. Iya. Sampai Deep segitu nih, gitu? deep nih. Iya, gila. Dia orang, Itu gue liat, dia apa sih sebenarnya? koktelnya dia sebenarnya aja. apa sih sebenarnya? Nggak, koktelnya dia aja, itu Anjir, bercerita nanti tentang spiritual, bro. Yes. Iya, of Dia course. notice lo. Nanti, gua nggak akan bahas sampai ke produk lu. Nanti. Belum, nanti. Nanti. Gua Kita masih journey lu. Iya. Journey lu nih. Journey lu nih. Gila, Kan journey menarik lu banget, asik anjing. banget nih. Dari itu tiba-tiba sekarang lu ya oke, let's say gua bisa bilang dari tukang parkir. Sekarang dia udah mulai main jiwa spiritualnya, dia udah mulai timbul karena tekanan-tekanan dunia itu, macam-macam dunia kerja, korporat dan kawan-kawan itu ya. Ya, gua nggak ngerti ke sana apa yang dialami. Cuman akhirnya lu mikir ya udah lu resign. Abis itu dengan cobaan yang macam-macam tadi, Iya. yang secara spiritual bahkan dia ngalamin dan sebagainya. Ya ini Bali, kita mau bilang gimana lagi? Iya. Itu memang ada gitu. Jangan Ya, di Bali, di Jawa aja ada. Ya ada memang, Ya kan? dia ada. Ada. Cuman kan kita nggak pernah expect lu begitu gitu loh. Ternyata yang lu lalui itu Yes, betul. sedalam sekali. itu. Benar. Dan akhirnya lu mutusin untuk meninggalkan bener-bener. Dan akhirnya lepas dari itu semua. Iya. Termasuk serangan. Yes. Gua lepas itu semua, astung karena beban gua sedikit berkurang. Gitu. Tapi di tengah lu kerja FBM, outlet jalan? Outlet Nggak? jalan. Outlet tetap Outlet jalan? tetap jalan. Oh, udah autopilot ya? Maksudnya Iya, udah gua- settle ya? Kan gua ada ini di sana, ada operational manager yang gua hire. Oh, Sih. god damn. Guru buat apa lu belajar tentang manajemen tapi lu ketika buat outlet nggak ngerti, nggak bisa nerapin? Iya. Ya Bener lu juga pasti lagi. lu ada cost lebih kan untuk itu kan. Iya, bener Ya juga udah lagi. bayar aja tapi tujuannya apa? Supaya outletnya tetap jalan. Atau outlet tetap jalan, lu juga bisa kerja. Iya. Nah, yang mematikan itu adalah COVID pada saat itu. Karena 80% market gua adalah foreigner. Iya, betul Foreigner. Kalau COVID itu nggak ada, mungkin sampai sekarang masih jalan. Mungkin gua udah tingkatan tuh. Wih, Tempat GM. Jadi Ya, GM dia. mungkin jadi GM juru mangku. ya. Oke, so, asli, sumpah lu keren apa di titik itu. Keren banget. Terus kenapa tiba-tiba lu mutusin, nih yang relate ke belakangnya, yang gua kulik nih untuk lu. Dari satu koktail lu pernah menang, tiba-tiba lu jadiin your as a personal branding hari ini, as a Holy Tirta. Iya. Simple. Gue mikirnya simple. Selama ini gue tahu dunia bartender tuh dari 2011 waktu zamannya Bang Kiki. Nah, Kiki Moka. Ya, waktu Kiki Moka. ya itu. Dan gue belajar dari tahun ke tahun untuk melihat tren dari si bartending itu sendiri. Simple otak gue. Ada nggak satu bartender yang terkenal akan produknya? Iya ya. Ada nggak? Nggak pernah kepikiran ya? Nggak ada. Tiba-tiba dia menang sama satu produknya, tiba-tiba produknya itu dijadiin personal brandingnya dia. Nggak ada emang. Nggak ada sih. sebenarnya. Gajah mati meninggalkan? Gading Martin ya? Ya, macan mati meninggalkan?
Bangsat. Oh, kan? Ceplos Sekarang lagi gue. manusia mati meninggalkan Dosa deh. betul, setuju gua. Gue banyak dosa. Gue banyak anjing. Nah. Goblok. Ya udah lanjut aja. Ya kan Oke. meninggalkan apa nama. Nama. Nah, selain nama apa yang bisa ditinggalkan? Ide, Ide, konsep, karya. karya. Gua bilangnya ini karya. Sama kayak almarhum Antonio Blanco. Ya. Yang ditinggalin apa? Karya. kan? Lukisan. Itulah gua. Karena gua berpikir bahwa gua bartender, gua pencipta sesuatu. Apa namanya? Creator lah. Creator. Iya, creator. Dan itu tuh masterpiece gua gitu. Dan gua mau semua orang bisa nikmatin. Oke, biar para zippers tahu nih, gua relatein ya, gua tarik benang merahnya sekarang. Holy Tirta berasal dari mana deh? Kompetisi lu. Kenapa Thailand. bisa Holy Tirta? Thailand Tahun? Thailand. tahun 2018. 28. Ini berarti hasil menang yang Di Thailand. Waktu Kompetisi Sandi apa? Kala Sandi Kala. representing, bahwa aku bawa ini. Oh, Di Thailand namanya apa berarti? Holy Tirta. Holy Tirta. Yo. kan dia menginternasionalkan. Yes. Sandikala itu. Enggak, maksudnya air suci. Yes. Dia, Iya, dia menginternasionalkan itu jadi Holy Tirta. Betul. Jadi semua orang, oh ngertinya Holy Tirta. Betul. Gitu. Ntar gue ada telepon bentar ya, nggak apa-apa ya. Udah lu ngobrolin.